Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca ayat 198 pada surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 199 masih pada juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mas'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli laminadh dhallin thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayat 198. Tidaklah mengapa bahwa kamu mencari anugerah dari Tuhan kamu. Maka apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah, maka hendaklah kamu menyebut nama Allah di Mas'aril Haram, dan sebutlah akan Dia, sebagaimana Dia telah memberimu petunjuk, dan meskipun pada sebelumnya adalah kamu dari orang-orang yang sesat. 199. Kemudian itu berduyunlah kamu di tempat yang orang-orang lain telah berduyun, dan memohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah pemberi ampun lagi penyayang. Tidaklah mengapa bahwa kamu mencari anugerah dari Tuhanmu. Pangkal ayat 198. Artinya, meskipun bekal kamu yang sebenarnya takwa semata-mata, jika kebetulan kamu berusaha atau berniaga, berjual beli atau segala pekerjaan mencari rezeki, menerima upah dan sebagainya di waktu haji, itu tidaklah mengapa. Tidak terlarang. Yang terlarang ialah jika tujuan kamu ke Makkah yang pertama ialah berniaga, dan naik haji hanyalah akan jadi sebab buat berniaga. Sebagai beberapa saudagar yang cerdik di negeri kita menyelingkit dengan segala usaha mencari kuotum haji, karena ada beberapa barang yang sangat besar untungnya jika diperniagakan di Makkah, dan berlipat ganda untungnya sampai di negeri sendiri. Apatah lagi bulan suasana haji amat panjang, yaitu 3 bulan. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal sebagai seorang ulama besar yang amat menjaga hidupnya jangan terlalu bergantung kepada pertolongan orang lain. Tersebutlah di dalam riwayat hidup beliau yang sangat sederhana itu, bahwa beliau menolak hadiah-hadiah orang buat belanja perjalanan ke Makkah. Apabila dia naik haji, beliau tidak keberatan menolong untuk memikul beban orang dan menerima upah mengangkat barang itu. Kasarnya jadi kuli. Beliau mengamalkan ayat ini bahwa tidak ada salahnya mencari rezeki, baik menjadi kuli atau berniaga selama naik haji itu, asal jangan itu yang dijadikan tujuan pertama. Sehabis wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, kita pun menurun kembali ke Mina buat melempar jamrah. Sehabis melempar jamrah, kita pun berhenti di Mina sampai 3 hari. Waktu kita laksanakan berhari raya sampai 3 hari 3 malam atau 4 hari 4 malam, kita sudah bebas daripada memakai pakaian ihram. Kita sudah bergembira mensyukuri ibadat haji yang telah selesai dan kita akan kembali pulang. Tidak ada salahnya jika di waktu senggang yang luas itu kita berniaga, berkuli, menerima upah, dokter mengobati orang sakit,
Saudagar yang besar bertemu sesamanya memperkatakan urusan dagang yang luas, urusan impor dan ekspor. Dan bertali dengan ini juga, tidak ada salahnya jika selama di Mina itu ahli-ahli cerdik pandai dunia Islam bermusyawarah memperkatakan soal-soal nasib negeri masing-masing, soal ekonomi, politik dan kemasyarakatan, dan soal dakwah Islam. Semuanya ini termasuk dalam fadilah, anugerah Tuhan atau rezeki yang dikaruniakan Tuhan. Maka amat luaslah maksud yang terkandung dalam pangkal ayat ini. Maka apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah, dalam ayat disebut afidu, kita artikan berduyun karena kata aslinya itu berasal dari arti membanjir. Sebab orang haji wukuf di Arafah itu serentak di hari ke-9, beratus ribu banyaknya tersebar di seluruh padang Arafah itu. Malahan saat akhir-akhir ini telah mencapai jutaan. Sehabis wukuf di petang hari, membanjirlah mereka meninggalkan Arafah atau berduyun. Maka hendaklah kamu menyebut nama Allah di Mas'aril Haram, yaitu di tempat yang bernama Muzdalifah. Berhentilah orang haji di sana yang dinamai mabit, berhenti sampai lepas tengah malam sambil membaca talbiyah, membaca tahlil dan tahmid serta takbir. Dan pada waktu itu pula mencari batu-batu kecil buat melempar jamrah di Mina kelak. Dan sebutlah akan dia sebagaimana dia telah memberimu petunjuk. Bersyukur, nyatakan syukur itu, sebab kamu telah dikeluarkannya dari gelap gulita dan jahiliyah kepada petunjuk tauhid. Kamu telah menjadi orang Islam yang insafkan diri. Kamu telah membina takwa kepada Allah. Dengan susah payah kamu telah datang ke sana dibawa oleh rasa iman. Dan meskipun pada sebelumnya adalah kamu dari orang-orang yang sesat. Ujung ayat 198. Meskipun sebab turun ayat ini ialah ayat ialah Muhajir dan Ansar yang akan ikut berhaji dengan Rasulullah SAW, tetaplah ayat ini menjadi pegangan selanjutnya bagi kita umat Muhammad SAW. Bagi kita umat Muhammad yang telah jauh dari masa hidup beliau ini dan jauh pula negeri kita sehingga disebut orang timur jauh. Ketika kita berhenti di Muzdalifah itu, marilah kita kenangkan diri, karena ketika dia itu hari adalah malam. Beratus ribu kawan seagama duduk bersama-sama. Beratus ribu kawan seagama duduk bersama-sama berlepas lelah sebentar. Dan malam itu adalah malam 10 Zulhijjah, bulan mulai terang. Kita syukuri Tuhan, kita puja asmanya yang kudus, sebab kita pun telah menjadi bangsa yang besar dalam tauhid. Dan kita sendiri pribadi moga-moga kembali dari haji ini akan mendapat perubahan yang besar dan kemajuan dalam tingkat iman. Padahal selama ini banyak perbuatan sesat yang telah kita kerjakan karena hawa nafsu. Sebagai manusia, ampunan Allah jualah yang kita harapkan. Kemudian itu berduyunlah kamu di tempat yang orang lain telah berduyun. Pangkal ayat 169. Artinya berbuatlah seperti orang lain berbuat. Sebab orang Quraisy di zaman jahiliyah suka menyisihkan diri, mengambil tempat istimewa, tidak mau bercampur dengan orang Arab suku-suku lain yang datang dari pelosok lain, karena merasa diri golongan terutama. Demikian menurut riwayat Bukhari, Muslim dan hadis Aisyah radhiyallahu an. Dan lantaran pengaruh ayat ini dapatlah hal itu kita rasai, baik waktu wukuf sehari di Arafah ataupun ketika mabit sampai lepas tengah malam di Muzdalifah itu. Dan dengan peringatan pada ayat ini supaya berduyun kemana orang lain berduyun, berkumpul di mana tempat orang lain berkumpul, hilanglah bekas ajaran kaum jahiliyah Quraisy yang merasa diri istimewa itu. Jangan sampai menular pula kepada kita umat Muhammad yang datang di belakang, membuat kelompok sendiri-sendiri, Arab lain, Iran lain, Indonesia lain, Pakistan lain, yang satu tidak kenal yang lain, sehingga agama membentuk suatu umat yang besar tidak tercapai, melainkan tetap dalam kebangsaan yang sempit. Padahal ibadah haji ini salah satu dari sendi azas yang utama bagi pembentuk umatan wahidatan yang sama pandangan hidupnya, sama suka dukanya di dalam alam ini, sehingga dia telah bersifat sebagai suatu kongres keagamaan internasional yang maha besar dan dahsyat. Apatah lagi hal ini kelihatan nyata pada persamaan corak dan bentuk pakaian ketika mengerjakan haji itu. Segala pakaian kebangsaan sendiri yang dibentuk oleh iklim, ruang dan waktu, sehingga berbeda pakaian orang Mesir dengan Saudi Arabia, Indonesia, Muslim Tiongkok pada hari wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah sampai tahallul di Mina. Habis hilang pakaian itu, berganti dengan kain ihram berwarna putih, selendang dan penutup aurat, tidak berjahit dengan bahu sebelah kanan terbuka. Meski demikian pakaiannya, walaupun dia seorang amir dari Najd, Shahin Shah dari Iran, raja dari Afghanistan, presiden dari Indonesia, Fallah dari Mesir, atau pengembala ternak dari Mongolia, dan memohon ampunlah kamu kepada Allah. Sebagaimana habis selesai mengerjakan sholat 5 waktu sebagai tiang agama, dianjurkan juga kita mengucapkan istighfar sampai 3 kali memohon ampun. Demikian jugalah habis kita selesai wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah.
Dan sekaranglah perjalanan kembali menuju Mina, yang kelak dari sana akan menuju Makkah lagi. Cobalah kita renungkan bahwasanya setelah selesai mengerjakan pekerjaan besar itu, tiang atau rukun yang kelima dari Islam, kita sudah pasti mendapat pahala, namun kita masih dianjurkan memohon ampun. Salat dan haji adalah wajib menurut hukum fikih. Wajib ialah yang berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Mengapa kita masih disuruh minta ampun lagi? Ketahuilah wahai ikhwanku, bahwasanya berapapun dan betapapun kita mengerjakan suatu ibadat, sambung bersambung salat kita, namun apa yang kita kerjakan itu masih belum seimbang dengan kurnia ilahi yang telah kita terima di dunia dan akan kita terima kelak di akhirat. Usia kita yang kita lalui dalam hidup ini adalah terlalu pendek dan masa untuk beribadat sangatlah kecilnya. Sedang anugerah yang telah kita terima dan akan kita terima adalah sangat besar. Imbangan amal kita dengan ganjaran Tuhan adalah laksana sebutir pasir berhadapan dengan sebuah gunung, atau setetes air berhadapan dengan samudra raya. Tidakkah patut kita memohon ampun? Sesungguhnya Allah adalah pemberi ampun dan penyayang. Ujung ayat 199. Kata-kata sabda Tuhan dalam rangkaian ini dapatlah menghindarkan rasa takabur, karena telah berlepas dari mengerjakan haji sebagai suatu ibadah yang berat. Meskipun telah selesai, kita masih memohon ampun, karena kita insya bahwa kita ini manusia adanya. Kita tidak punya kesempurnaan, yang sempurna adalah Allah. Betapa lengkapnya yang kita kerjakan, namun kekurangan masih akan terdapat di sana-sini. Yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, disinilah Tuhan membukakan pintu rahmat dan maghfirahnya kepada kita, dan disebutnya salah satu dari namanya yang mulia, bahwa Dia Maha Pengampun dan terhadap kepada yang lalai dan alpa. Dan Dia pun Maha Pengasih kepada hambanya yang dilihatnya sendiri dengan ilmunya yang meliputi segala yang ada, bahwa hamba ini benar-benar dalam perjalanan menuju ridhonya. Setelah selesai mengerjakan wukuf di Arafah itu sebagai disebut tadi, kita pun berduyun dan membanjiri menuju Muzdalifah, yang disebut juga Mas'aril Haram, benar-benar berduyun di dalam masa yang singkat. Dengan demikian, setelah kita mengerjakan inti sebenarnya daripada haji atau pusat kebajikan, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa haji itu ialah Arafah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dan Hakim daripada Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Daili, dia berkata, aku dengar Rasulullah SAW berkata, Yesus ketika beliau berdiri di Arafah, datang kepada beliau beberapa orang ahli Makkah lalu bertanya, betapakah haji itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, haji itu ialah Arafah. Tersebut pula dalam satu riwayat yang dirawikan oleh Ibnu Jarir daripada Mujahid. Dia berkata, apabila hari Arafah turunlah Allah ke langit dunia diiringi oleh malaikat-malaikat, maka berfirmanlah Dia, itulah hamba-hambaku, mereka telah percaya akan janjiku dan mereka telah membenarkan rasul-rasulku. Ganjaran apakah yang patut aku berikan kepada mereka? Maka berdatang sembahlah malaikat-malaikat. Patutlah engkau beri ampun atas nama mereka semuanya ya Tuhan. Allah turun artinya ialah rahmat. Allah mendekati kita, maka banyaklah hadis-hadis diriwayatkan ahli hadis tentang maghfirah dan ampunan yang diberikan Tuhan kepada para haji yang wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Moga-moga diterima Allah menjadi haji yang mabrur adanya. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.